Inilah beberapa kelakuan pemerintah saat menangani bencana yang bikin emosi rakyat. Mulai dari bencana di Aceh, kemudian kebakaran hutan di Kalimantan, dan bencana gempa yang terjadi di NTT. Yang pertama, ketika Aceh dilanda bencana banjir bandang yang meluluh lantakan dan membuat warga di sana berharap bantuan pemerintah, namun sayangnya prioritas pemerintah malah membangun Kopdes dan dapur MBG yang terlihat dibangun di tengah puing-puing rumah warga. Bahkan terlihat program MBG terlihat masih berjalan di saat siswa yang menerima MBG berjuang melewati sungai dengan bergelantungan karena akses jalan terputus. Kemudian ada bencana kebakaran hutan di Kalimantan yang membuat sebagian warga di sana terkena gangguan pernapasan, tapi para anak-anak masih harus pergi ke sekolah meski harus memakai masker. Padahal di Malaysia yang juga terkena dampaknya meliburkan sekitar 108 sekolah. Kepada warga Konoha ya, haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami supaya tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Bahkan pajak pun masih terus ditagih di tengah kepungan asap yang bikin warga makin kesulitan buat bernapas. Di mana razia pajak tersebut dilakukan di Jalan Garuda, Kota Palangkaraya. Selamat pagi, pengikut Jawa Pos Kalteng. Pagi ini di Jalan Garuda Palangkaraya dilaksanakan razia kendaraan untuk para... Yang bikin netizen makin emosi, di saat bencana tersebut, Dinas Pemprov malah sibuk mengucap selamat ulang tahun buat istri Gubernur Kalimantan Tengah. Bukan itu saja, pejabat militer ini justru bilang kalau kebakaran hutan di Kalimantan tidak mengkhawatirkan dan tidak separah pemberitaan di medsos. 2 hari yang lalu kalau nggak salah sempat viral di media, tapi ternyata setelah kita datang ke sini tidak separah apa yang kita lihat di medsos. Alhamdulillah, karena ini semua berkat kerjasama yang baik antara seluruh aparat yang ada. Tentunya di bawah pimpinan Pak Gub dan seluruh Forkopimda yang ada. Netizen pun menduga kebakaran tersebut bukan karena cuaca, tapi memang sengaja dilakukan untuk membuka lahan sawit. Terbukti dengan adanya berita di mana pelaku pembakaran berhasil ditangkap, dan juga ketika video saat remaja ini mencari sumber api, mereka bertemu beberapa orang yang mengatakan api sudah padam. Tapi kenyataannya api malah makin menyebar. Gimana, Mang? Apinya? Ada. Tadi ada, Mang, di situ. Ada. Udah enggak? Tuh. Itu. Berikutnya ada bencana gempa NTT, di mana warga memperlihatkan bantuan untuk 1 RT yang diterima dari pemerintah. Halo Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang terhormat, ini kami sudah terima bantuannya. Ini ada telur 10 butir, minyak ada 1/4 liter, dan juga ada mie 1 dus, beras ada 15 kilo. Ini untuk 1 RT. Dalam 1 RT ada 30 kepala keluarga. Ya, terima kasih banyak untuk bantuannya Pak Prabowo. Bahkan seorang camat di Lambaleda Utara merasa kesal karena bantuan yang diterima tidak sebanding dan tidak sesuai dengan data yang ada. Pak bilang, Pak, bantuan banyak sekali, Pak, kasih turun ke sini. Saya tersinggung sekali, Pak. Saya tidak suka, Pak. Kenapa marah iya, saya? Tidak, karena rasanya saya ditekan, Pak. Saya harus bagi ke 11 desa, Pak. Bukan begitu caranya, Pak. Saya sangat tidak setuju. Ya, iya, saya tahu. Semua desa sekarang protes ke saya, semua pada teriak, Pak. Semua pada bilang masih bantuan. Saya bagi ke 11 desa. Iya, tapi Pak tekan saya rasa tertekan sekali. Saya rasa beban sekali, Pak. Supaya orang dengar di sana, Pak bilang, Pak banyak bantuan ke sini. Mana? Ini Pak punya bantuan. Ini Pak punya bantuan ini. Ini Pak. 21.171 jiwa di Lambaleda Utara. Harus bagi rata. Saya buat begitu, Pak. Pak jangan lari. Pak sini. Pak sini. Ini Pak punya bantuan. Belum selesai sampai di situ, pemerintah malah membuka donasi untuk memberi bantuan. Bikin MBG dan Kopdas uangnya selalu ada, tapi bantu rakyat malah nyuruh rakyat.